Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang bagi kita semuanya. Amin, terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita adalah seseorang yang galau kepadamu. Ada loh seseorang yang masih galau, mengenang, merindukan, teringat kenangan indah, memori bersama dirimu. Ya, walaupun hubungan kamu dan dia pada saat itu pernah berakhir, putus, berpisah, tidak berkomunikasi lagi. Beberapa dari kalian ini memiliki hubungan past life ya. Jadi ya sesungguhnya dia masih tertarik, masih bergairah, semangat, ada keinginan, harapan, impian, cinta, kasih sayang. Bahkan dia menginginkan kamu tuh adalah takdirnya. Kamu adalah karma baiknya. Dan dia merasakan bahwa dia sangat beruntung ketika nanti dia bisa benar-benar memiliki dirimu. Kamu adalah sosok orang yang dia inginkan sesungguhnya. Nih, kembali lagi. Kondisinya saat ini tidak baik ya, tidak sehat. Ada rasa penyesalan, kekecewaan, duka, kesedihan, depresi yang dialami. Setelah kalian berpisah, dia baru menyadari ketika kalian sudah berpisah, yang sesungguhnya dia rasakan kamu itu adalah sumber kebahagiaannya. Dan dia baru telat menyadari ketika hubungan ini benar-benar berakhir. Jadi dia sangat stres, sedih, kecewa ketika dia benar-benar kehilangan dirimu. Akhirnya yang dia lakukan adalah ya tetap dan terus menjalani kehidupannya, mencoba memperbaiki sesuatu yang memang dia salah pada saat itu. Yang dia bisa kerjakan, ya dia lakukan. Dia fokus dengan apa yang dia kerjakan saat itu. Perpisahan ini harus terjadi ya karena secara energi kamu dan dia ini tidak stabil, tidak balance. Semakin dipertahankan, ini semakin menyakiti keduanya. Ya, ini karena juga campur tangan Tuhan dan semesta. Agar kamu belajar menyadari kesalahanmu dan memperbaikinya. Jadi, kalian dipisahkan ini agar kalian sama-sama belajar, berproses, bertransformasi menjadi seseorang yang berkarakter, yang baik, yang positif, yang sehat. Ini adalah energinya. Pergi bukan berarti berhenti mencintai, tapi kecewa dan lelah karena harus berjuang sendiri. Ini kan, karena hanya salah satu pihak yang memperjuangkan cintanya. Bisa kamu atau dia, ini ada yang benar-benar keras kepala dan egois. Sehingga hanya satu pihak yang berjuang keras dalam hubungan ini. Dan Tuhan semesta melihat ketidakadilan dalam hubungan ini. Kamu dipisahkan darinya. 2. Terkadang kita tidak sadar sedang berharap kepada yang tidak bisa diharapkan. Akhirnya dia lelah ya. Dia pergi darimu karena dia merasa bahwa sudah cukup bagi dirinya untuk bertahan
kepada orang yang tidak bisa menghargai dirinya, tidak mensyukuri kehadiran dirinya, tidak memberikan cinta perhatian yang sama dengan yang dia berikan. Akhirnya, dia meninggalkan dirimu. 3. Ada waktu untuk berharap, ada waktu untuk berhenti, ada masa untuk memperjuangkan, namun ada juga untuk mengikhlaskan, ya kan? Akhirnya dia pasrah, dia ikhlas, karena segala upaya, tindakan yang dia lakukan itu tidak membuat hubungan ini semakin baik, semakin jelas arah tujuannya. Ya, karena dia hanya memperjuangkan sendiri, sedangkan kamu cuek, tidak peduli terhadap dirinya. Dan dia sadar bahwa cukup baginya untuk meninggalkan dirimu. Dan saatnya dia fokus pada dirinya, mencintai dirinya. 4. Biarkan air matamu mengalir, biarkan air matamu membasahi jiwamu. Ya, ada sebuah kesedihan, kerinduan yang mendalam dari dirinya untukmu. Ya, karena di sini tadi dia baru menyadari, baru ngeh ketika kamu benar-benar meninggalkan dirinya. Dan tanpa dia sadari, air matanya membasahi pipinya, membasahi jiwanya, hatinya. 5. Tidak peduli seberapa ingin kamu kembali ke masa lalu. Di sana, tetap tidak akan ada hal baru yang bisa kamu lihat dan temui. Ya, karena semua sudah berakhir. Semua sudah musnah, hilang. Tidak ada sebuah harapan lagi yang harus dipertahankan. Sekuat apapun dia berusaha, percuma, karena hanya salah satu pihak yang berjuang di sini. Ketika dia kembali, ya itu akan sama saja. Tidak ada perubahan. Karena perubahan itu terjadi ketika dirinya sendiri yang melakukannya, bukan orang lain, termasuk dirimu. 6. Karena pernah dicintai olehmu, aku jadi tidak bisa merasakan cinta orang lain. Nah, ini adalah karmanya, karena telah menyia-nyiakan dirimu. Sosok orang yang tulus terhadap dirinya, namun dia mengabaikanmu, acuh tidak peduli, tidak mau saling memperjuangkan dalam hubungan ini. Dan ketika dia berusaha untuk move on, ternyata tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan posisimu di hatinya. Baginya kamu adalah orang yang terbaik, orang yang penuh dengan cinta, kebaikan, orang yang tulus. Namun, dia menyia-nyiakan dirimu. Jadi, dia berusaha untuk membuka hati, berkenalan dengan banyak orang. Tetap saja, dia tidak bisa merasakan cinta yang tulus dari mereka. Cuma kamu yang bisa memenuhi relung hatinya. 7. Aku tak mungkin menyesali perkenalan kita. Namun yang aku sesalkan kenapa terlalu awal untuk mengenal kata berpisah. Dia baru menyadari ketika kamu benar-benar meninggalkannya, ketika hubungan ini tidak bisa dipertahankan kembali. Dia menyadari hubungan yang sangat singkat denganmu ini membuat dirinya sedih. Namun, dia tidak pernah menyesali telah bertemu, berkenalan dengan dirimu. Orang yang pernah mengisi relung jiwanya, batinnya. 8. Karena hati tak perlu memilih, ia selalu tahu kemana harus berlabuh. Ya, dia menyadari bahwa cuma kamu
orang yang tepat, orang yang terbaik, orang yang dia butuhkan secara lahir dan batin. Cuma kamu, satu-satunya yang dia butuhkan. Cuma kamu yang bisa membahagiakan dirinya. Cuma kamu, orang yang tepat dan terbaik, pasangan hidupnya. 9. Aku ingin mengatakan bahwa aku merindukanmu. Tapi, itu tidak akan mengubah apapun. Jadi aku hanya memendamnya dan berpura-pura tidak merindukanmu. Sebenarnya dia sangat merindukanmu. Ingin rasanya menggapaimu, memeluk, memegang dirimu. Tapi dia menyadari kalian sudah berbeda. Hingga akhirnya dia berusaha melupakanmu. Berpura-pura dia sudah move on, padahal dia masih dan sangat mencintaimu, merindukanmu. 10. Sampai detik ini, kamu masih menjadi alasan kenapa hatiku belum mau menerima siapapun, ya kan? Dia masih belum bisa move on sebenarnya, karena dia merasakan bahwa kamu adalah sosok orang yang tepat menemani dirinya. Orang yang klik, yang memiliki chemistry, ikatan batin yang kuat dengan dirinya. Karena dia sesungguhnya telah jatuh cinta kepadamu. Ada perasaan yang mendalam dengan dirimu, sehingga itu yang tidak bisa dia berikan kepada orang lain. Dia tidak bisa memberikan posisimu untuk yang lain. Kamu adalah pasangan jiwanya. 11. Sekeras apapun aku berlari dari kenyataan, sekeras apapun aku berlari dari takdir, sekeras apapun aku mencari jawaban dari semua pertanyaan, jawabannya dari semua itu cuma ada satu, yaitu kamu. Hanya aku yang terlambat mengetahui. Ya, dia baru menyadari, mengetahui apa yang sebenarnya dia butuhkan. Itu sesungguhnya kamu. Kamu adalah yang menempati posisi di hatinya. Kamu adalah sosok orang yang sudah mencuri hatinya. Nah, kamu adalah orang yang pernah hadir dalam hidupnya, yang benar-benar tulus dan mencintai dirinya. Terakhir, mencintaimu dalam waktu yang lama, tentu aku bisa. Namun, kehilanganmu sebentar saja, sungguh terlalu berat rasanya untukku. Dia tidak bisa benar-benar kehilangan dirimu, karena dia benar-benar sudah jatuh cinta kepada dirimu. Dia merindukanmu. Kamu adalah soulmate-nya. Kalian memiliki koneksi ikatan batin yang sangat kuat, yang mendalam. Itu sebabnya kenapa dia sangat sulit melupakanmu dan tidak bisa move on darimu. Dia sangat galau. Karena dia belum bisa menemukan sosok orang pengganti dirimu. Kamu adalah yang terbaik. Karena hubungan yang tidak stabil inilah yang membuat dirinya atau kamu meninggalkannya. Jadi ada salah satu di antara kamu yang akhirnya menyerah, lelah dalam hubungan yang tidak stabil, yang sangat capek. Hanya salah satu pihak yang memperjuangkan. Sehingga ada yang mundur dan memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Akhirnya, jadi dia akan kembali lagi. Dia akan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu yang membuat dirinya akhirnya tidak fokus, cuek terhadap dirimu. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya? Ini terkait dengan sebuah tanggung jawab. Bisa karena
dia sudah memiliki pasangan, kekasih, dia memiliki keluarga. Jadi dia adalah sosok orang yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Tulang punggung bisa terkait dengan studinya atau karir impiannya. Sehingga banyak masalah konflik yang terjadi pada dirinya ketika dia bersama dengan dirimu. Sepertinya ada sebuah kejelasan dari dirinya beberapa bulan ke depan ya, sebentar lagi. Ditunggu saja kenapa dia melakukan itu kepadamu. Aku merasakan bahwa nantinya kamu juga akan ketemu dengan dia. Dan hubungan ini akan semakin stabil ya, karena kamu dan dia sudah banyak belajar, berproses, bertransformasi. Ada kemungkinan ini hubungannya akan semakin baik, sehat, positif, semakin kuat ya. Dia kembali lagi karena dia merasa kamu adalah sosok orang yang tepat. Ya aja merasa nyaman aja, kayak merasa sangat dicintai, dimiliki oleh dirimu. Untuk inisialnya, unsur namanya ada N, F, C, R, Q, U, K, T, S, L, D, W, dan A. Untuk zodiaknya ada Gemini, Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, dan Cancer. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.